Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lena Fitriana, mahasiswi Prodi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dengan NIM 604190006 semester 4 di Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Nah, video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS saya di mata kuliah Etika Bisnis Islam yang diasuh oleh Bapak Aryandi Batubara, SUD MUD. Nah, di tugas UAS kali ini, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan. Di antaranya, pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah: yang pertama, sistem ekonomi kapitalis adalah suatu sistem organisasi ekonomi yang ditandai oleh hak milik individu atas berbagai alat produksi dan distribusi yang berguna untuk mendapatkan keuntungan dalam kondisi bisnis yang sangat kompetitif. Sistem ekonomi kapitalis juga memberikan kebebasan yang besar untuk setiap pelaku ekonomi guna melakukan berbagai kegiatan yang terbaik untuk kepentingan pribadi atas sumber daya ekonomi. Lalu, sistem ekonomi sosialis adalah sistem yang masyarakatnya memiliki kesetaraan dalam kepemilikan atas faktor-faktor produksi. Faktor produksi dalam sistem ekonomi sosial adalah pekerja, pengusaha, modal, dan sumber daya alam yang dimiliki oleh masyarakat, tetapi pengelolaannya diatur oleh negara secara penuh. Lalu, sistem ekonomi Islam secara sederhana merupakan sebuah peraturan di mana pelaksanaannya berlandaskan kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Hal ini meliputi simpan pinjam, investasi, dan lain-lain. Sistem ekonomi ini diciptakan agar umat Islam bisa tetap melakukan kegiatan ekonomi dengan baik dan benar. Sistem ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang sesuai dengan ajaran atau syariat agama Islam. Tujuan dari sistem ekonomi Islam itu sendiri berbeda dengan sistem ekonomi lainnya, yakni lebih mengutamakan kesejahteraan umat, sedangkan sistem ekonomi lainnya mengacu pada profit oriented. Maka dari itu, ada beberapa perbedaan yang mencolok antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya. Lalu, memasuki soal yang kedua, yakni ya, tentunya ada kaitannya. Kita pahami dulu pengertian dari takaful itu sendiri adalah saling memikul resiko di antara satu dengan yang lainnya. Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 2 yang artinya, tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Berdasarkan konsep tersebut, Dewan MUI memberikan penegasan bahwa konsep asuransi syariah adalah suatu konsep di mana terjadi saling memikul risiko di antara sesama peserta sehingga satu dengan yang lainnya jadi penanggung risiko atas risiko yang muncul. Memasuki soal yang terakhir, riba adalah penetapan bunga atau melebihkan jumlah pinjaman saat pengembalian dari jumlah pinjaman pokoknya yang dibebankan kepada peminjam. Riba secara bahasa bermakna ziyadah. Dalam pengertian lain, riba juga berarti tumbuh dan membesar. Riba akan menimbulkan adanya mental pemboros yang akan menyebabkan kemalasan dalam bekerja dan dapat menimbulkan harta tanpa adanya kerja keras yang menunggu keuntungan yang akan didapat oleh orang lain. Dan riba juga akan membuat orang lain yang meminjam dengan adanya unsur riba akan tersiksa secara pikiran karena memikirkan keuntungan yang akan dikembalikan kepada orang yang meminjam dengan nominal yang dipinjamkan. Karena itu, kita sebagai umat Islam harus benar-benar menjauhkan diri dengan adanya riba agar tidak menyakiti atau menzalimi orang lain. Baiklah, mungkin hanya itu penjelasan yang dapat saya berikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu dulu, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, and share. Tenang, subscribe itu gratis kok. And thank you for watching.